Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, Aussie USD, USD Kanada, USD Jepang Yen, serta USD Swiss franc. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Kita mulai di market Euro USD ya, dan di time frame 4 jam. Dari pergerakan di hari kemarin, kecenderungannya setelah sempat terjadi penurunan ya, dan membentuk area support terbaru. Ini titik terendahnya yaitu di 0.99006, tapi di malam hari ketika muncul data ekonomi Amerika yang hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi ya, datanya merah semua yang menyebabkan indeks dolar melemah dan naik untuk Euro USD, GBP USD, Aussie USD semuanya naik di jam itu ya. Dan lawannya di mana ada USD Kanada, USD Swiss franc, USD Jepang Yen semuanya turun. Pokoknya dari tiga market itu selalu berlawanan ya posisinya, yang depannya USD selalu mengikuti indeks dolar ya. Kalau yang belakangnya USD selalu melawan dari pergerakan indeks dolar. Seperti itu kondisinya ya. Tapi secara keseluruhan kalau kita perkecil dengan seperti ini ya, posisinya membentuk penurunan ya, dimana ada lower low, lower high, lower low, dan ini mencari titik lower high. Bisa jadi area yang akan dituju adalah area weekly support ya, atau area yang mendekati area support. Bisa jadi ke sini nanti sebelum dia melanjutkan penurunan. Karena kalau kita lihat dari penurunan ini ya, dimana wave 1 itu tidak lebih panjang daripada wave 3. Wave 3 ini pasti akan lebih panjang, dan ini sudah memenuhi syarat menjadi wave ketiga. Wave 1, wave 2, wave 3, ini wave keempat, dimana mencari titik higher high ya. Kemudian wave 4 menuju ke wave 5 dan akan melanjutkan penurunan yang lebih dalam. Ini yang bisa kita lihat di market Euro USD. Dan posisi terakhir Anda bisa lihat di sini ada bullish engulfing, tapi saat ini terjadi penurunan ya setelah membentuk ekor panjang. Tekanan seller masih masuk 1, 2, 3 candle di time frame 4 jam menunjukkan potensi pelemahan daripada Euro USD saat ini. Dan area resisten yang terbentuk ini menjadi area support ya. Ini saya akan ganti ke sini ke level 0.99006 ya. Nah, ini saya ganti dulu. Oke, ini area support barunya di sini ya. Dan area resisten ini menjadi area resisten, area support ini menjadi area resisten, support become resisten ya. Dan posisinya saya akan geser di tertingginya terakhir di sini, dan ini pola saat ini Euro USD menunjukkan potensi pelemahan. Oke, di time frame 1 jam saat ini tepat berada di ini ya, di area di bawah support monthly. Dia berhasil breakout ya. Anda bisa lihat besar kemungkinan ini hari ini akan menguji sekali lagi wilayah support 0.99006, ataupun kalau dia bergeraknya di atas lagi ya. Tapi kalau kita lihat dengan posisi seperti ini sih masih belum ada perubahan yang signifikan ya. Masih membentuk area base ya. Anda bisa lihat kalau kita perkecil seperti ini masih ada kemungkinan dia naik. Tapi teman-teman kalau dengan posisi yang seperti ini sih saran saya jangan ambil posisi dulu. Pastikan aja dulu kalau dia memang bergerak naik ya menuju ke wilayah weekly support, Anda boleh sell di wilayah ini. Nih, ini menjadi area pantau ya. Ini menjadi area pantau, saya gambarkan di sini dari dua level ini ya. Dari level support kemudian level resisten. Ya, weekly support ini menjadi weekly resisten ya. Sebentar saya ganti dulu. Ini menjadi weekly resisten. Oke, ini wilayah pantaunya. Yang kedua, Anda bisa pantau wilayah support terdekatnya adalah di sini. Kita pindah ke sini, ini wilayah pantau keduanya. Jadi dua informasi ini yang wajib Anda ketahui. Jadi selama pergerakan masih di area ini support monthly ya, jangan transaksi dulu, pastikan aja dulu harga betul-betul bergerak ke bawah dan breakout di bawah area support. Itu lebih baik. Oke, skenario langsung aja kita masukkan. Yang pertama,
Kalau ini nanti dia menguji area support 0.9006, kalau ini berhasil di breakout ya, breakout, maka dia akan bergerak lebih jauh lagi penurunannya seperti ini ya. Tapi kalau nantinya dari area ini gagal dia breakout, dia akan naik. Kalau ini gagal dia breakout, dia akan naik ya menuju ke area sini, pattern ini ya. Nanti Anda pantau aja wilayah itu, baru dia akan bergerak turun lagi. Yang pasti cari aja area-area sell untuk Euro USD ya. Terbaiknya ketika ada pembentukan pattern, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern. Kita berlanjut di market GBP USD. Oke, di GBP USD juga hal yang sama. Tidak ada perubahan ya yang signifikan. Meskipun kemarin arah kita menunjukkan potensi penurunan dan berhasil turun, sempat mendekati 1.17108 ya. Tapi di sini sekali lagi setelah dia sideways panjang, ini kan ada bullish pin bar ya. Terlihat sebelum rilis berita sudah ada dorongan buyer yang cukup kuat masuk lagi ke dalam area sideways. Ini kan false break ya istilahnya. Dan dia bergerak naik membentuk bullish engulfing, dan ini ketika rilis berita Amerika keluar ya, dia naik mendekati level psikologi, akhirnya dia turun lagi. Colaknya sama karena yaitu tadi yang saya katakan, Euro USD, GBP USD, Aussie USD yang belakangnya USD pasti semuanya kondisinya hampir sama. Oke. Sekarang kita lihat di time frame 1 jamnya. Di time frame 1 jam terlihat jelas akan menguji area weekly support ya yang akan diuji hari ini, area sini, dan area resisten. Ini saya akan ganti menjadi area resisten ya di sini. Jadi area resisten ada 2 untuk area resistennya yang wajib teman-teman pantau. Yang pertama ini, yang kedua ini banyak rejection wilayah sini. Ini juga Anda harus perhatikan dari 2 level itu. Oke. Skenarionya langsung aja saya gambarkan. Yang pertama, dia akan menguji sekali lagi wilayah pantau area yang terbentuk di sini. Kalau di sini nanti ternyata ada bullish engulfing, bullish pin bar ya, pattern naik, maka dia akan kecenderungannya menguji sekali lagi wilayah resisten ini ya, menguji ke sini. Kalau di sini sampai dia gagal, dia akan turun ya, dan penurunan hingga mencapai minimal menguji lagi area support yang di hari kemarin, yaitu 1.17172. Gambarannya seperti ini. Adapun kalau nanti sampai dia menguji resisten yang lebih tinggi, teman-teman intinya cari aja potensi sell ya. Untuk saat ini masih sell sih menurut saya. Kalau sampai di breakout, dia akan menguji sini, pantau 2 wilayah ini, 1 sama 2 area resisten di 1.18368 sampai dengan 1.18787, sama di area pantau weekly support ini. Nah, gambarannya akan membentuk pola seperti ini. Nah, ini gambarannya dari GBP USD ya saat ini. Kecenderungannya tetap turun. Kemudian kita lanjut di Aussie USD. Nah, semuanya hampir sama. Ya, tidak ada perubahan. Semuanya hampir sama, akan menguji area support terdekatnya. Nih, yang sudah kita gambarkan area pantaunya ya di hari kemarin. Kurang lebihnya hampir sama, tidak ada yang cukup signifikan atau perubahan. Besar kemungkinan ini dorongan seller akan menguji level weekly support ya di sini sekali lagi. Ini kan sekali terjadi rejection ya, berkali-kali tidak berhasil di breakout. Kita lihat hari ini ya nantinya. Oke, langsung aja saya gambarkan dorongan dari posisi seller saat ini akan menguji area resisten, area support ya maksud saya, di weekly support, yaitu di area 0.68592. Sampai di sini nanti dia gagal lagi, dia bisa naik lebih tinggi ya, minimal sampai sini baru dia akan turun lagi. Ini gambarannya ya. Kita tinggal lihat aja nanti perkembangannya. Saran saya setiap transaksi mendekati area-area pattern, area-area level-level penting ya, area-area penting baik di resisten atau support, Anda wajib memastikan ada pattern terbentuk seperti ini. Contohnya ini single pattern ya, bearish pin bar. Anda boleh sell di sini. Pasang stop loss di atasnya, targetnya seperti ini. Ini udah bisa di taking profit. Udah di tengah-tengah sih soalnya dari pergerakan Aussie USD. Oke, kita berlanjut di market USD Kanada. Di time frame 4 jam USD Kanada terjadi penurunan, betul ya. Nih, yang saya tadi bilang lawannya naik ya, USD Kanada dia turun, USD Jepang Yen pasti turun, USD Swiss franc pasti turun di hari kemarin. Nah, saat ini sudah ada penolakan di wilayah ini ya, menjadi area yang
yang kita gambarkan sebelumnya. Oke, ini pattern area pantau, terjadi penurunan sampai sini dan terjadi kenaikan. Besar kemungkinan akan berlanjut naik ya dengan posisi saat ini. Coba kita lihat di time frame 1 jamnya. Nah, ini kecenderungannya ya, ini level psikologinya saya hapus yang ini. Sebentar, ini saya hapus dulu. Bentar ya, ini. Oke dah, biarin gini aja. Oke, kita langsung buatkan skenarionya. Gambarannya adalah yang pertama, ini menguji kuat area resisten ya, yang awalnya support ini menguji kuat di area sini. Ini akan di breakout ya. Kalau dia membreakout sampai dengan area weekly resisten yang awalnya support ya di sini, maka dia akan bergerak naik ya, menuju sekali lagi menguji resisten tertingginya di sini sampai dengan posisi seperti ini. Ini kondisinya ya. Yang saya rubah adalah ini menjadi weekly resisten, kemudian weekly resisten. Oke, ini support weekly support menjadi resisten juga. Nah, seperti ini ya untuk USD Kanada. Kita sekarang berlanjut di USD Swiss franc, USD Jepang Yen. Maksud saya USD Jepang Yen posisinya juga setelah kemarin ada tekanan seller, saat ini terjadi penguatan mendekati area yang ini, area yang sangat krusial juga ya. Area ini rawan ada pembalikan ataupun penerusan. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat nanti ya, ini posisi ini ya, kalau ini bergeraknya dia breakout di atas weekly support terdekatnya di sini, maka dia bergerak naik. Tapi kalau dia terjadi koreksi dulu, dia akan mendekati monthly open bears di sini, baru dia naik. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kondisinya seperti ini ya. Dari sini ya, kalau nanti di breakout seperti ini, dia retest baru dia naik. Nah, gambarannya seperti ini. Adapun kalau turun, Anda tinggal pantau aja di monthly open bears-nya di sini ya. Sekali lagi, kalau ini nanti impulsif bearish contohnya, dia akan mendekati ke sini ya. Pantau wilayah ini, kalau nantinya di sini membentuk bullish engulfing, bullish pin bar ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, Anda boleh buy, pasang stop loss di bawahnya. Target naik sampai di area sini. Ya, ini target pertama, target kedua sampai area sini. Di area resisten di 137.958 itu target kedua ya, sampai dengan 137.486 target pertama. Ini kondisinya dari USD Jepang Yen. Kita berlanjut di market USD Swiss franc. Untuk USD Swiss franc semuanya sama ya. Ini ada bearish engulfing ya, posisinya ada bearish engulfing. Kemudian ini juga 3 candle warna hijau, kecenderungannya naik. Menguji tepat area 50%. Ya, di sini area resisten yang akan menguji kuat. Kalau nantinya berhasil di breakout, maka dia bergerak lagi lebih tinggi. Ini saya hapus dulu ya posisinya. Sekarang coba kita lihat di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam memang terlihat ada kenaikan ya, tapi belum signifikan sampai dengan sesi Asia dan sesi Eropa. Nantinya jam 2 ya, kita lihat perkembangannya. Posisi masih bergerak sideways, belum ada perubahan, tapi kecenderungannya saya melihatnya posisinya masih kuat naik ya. Ini posisinya masih kuat naik untuk USD Swiss franc. Ini resistennya di 0.96926 ya. Di situ resistennya tertingginya di hari kemarin sebelum dia turun, dan terendahnya mendekati weekly support di sini baru dia naik ya. Dan sekarang berada di atas EMA. Sekarang kita skenariokan langsung aja gambarannya ya. Yang pertama, kalau dia masih sideways hanya bergerak seperti ini sampai dia memastikan breakout area resisten 0.96593, dia akan menguji sekali lagi resisten terdekatnya di sini. Nah, gambarannya seperti ini. Kalau di harga saat ini sih menurut saya jangan transaksi dulu ya. Pastikan dulu aja kalau sudah mendekati area support di 0.96354 area ini. Kalau nanti membentuk pattern terbentuk, baru Anda boleh buy, pasang stop loss di atasnya. Target terdekat resistennya 0.96593 sampai dengan 0.96927. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk per USD ya. Semoga bermanfaat
Dan jangan lupa bagikan channel ini, video ini ke teman-teman kalian semua. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.